Mau tidak mau harus kita katakan bahwa pelaku itu tipikal manusia sombong bin congkak. Dia lupa bahwa di atas langit ada langit. Yang ketiga, bahwa ya tentu saja dalam konteks ini ya penyidik bisa juga subjektivitas penyidik sehingga kemudian menahan si IS itulah ya saya singkat. Oleh karena itu kewenangan untuk menahan itu kan harus kita akui subjektivitas daripada penyidik, dan bisa saja karena ada faktor-faktor lain, apalagi tadi sudah ada indikasi PPATK mengendus kecurigaan terkait dengan kepemilikan uang atau rekening yang dimiliki oleh saudara IS tersebut. Jadi seperti setali mata uang, akhirnya penyidik melakukan penahanan dan mengembangkan bukan hanya soal pasal KUHP saja yang dikenakan atau undang-undang tentang perlindungan anak, bisa saja nanti masuk ke wilayah tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diendus oleh PPATK. Anggota DPR ikut bicara setelah pengusaha asal Surabaya, Ivan Sugianto, resmi dipolisikan akibat memaksa siswa SMK Gloria II berinisial E untuk bersujud dan menggonggong. Pasalnya, perkara ini membuat rekening Ivan sampai dibekukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Menurut anggota DPR, pembekuan rekening ini mengindikasikan kejahatan keuangan oleh Ivan. Apresiasi PPATK yang gerak cepat mengambil inisiatif untuk menelusuri aliran uang bermasalah tersebut. Dan kalau sampai diblokir oleh PPATK, berarti hampir dipastikan memang terdapat kejahatan keuangan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Ivan diduga terlibat dalam aktivitas ilegal dalam pengumpulan pundi-pundi uang. Pengusaha dan institusi penegak hukum memang ada hubungan timbal balik yang positif selama ini. Ya, jadi dalam konteks melakukan keamanan, ketertiban di tengah-tengah masyarakat, memang kepolisian berhubungan, berkomunikasi, membangun kerjasama dengan semua pihak. Kalau kemudian pihak yang selama ini terjalin komunikasinya memanfaatkan hubungan itu untuk menampakkan sikap arogansi, bahkan kemudian diendus oleh PPATK, ya ada kecenderungan bahwa terkait dengan tindak pidana pencucian uang, ya karena memang PPATK itu kan dia berusaha untuk melihat transaksi keuangan yang mencurigakan, ya kan, sehingga kemudian diblokir oleh PPATK. Jadi sebenarnya hubungan kepolisian dengan semua pihak itu adalah hubungan dalam konteks ya menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Selain kelakuan yang buruk, ia juga mencari uang dari aktivitas ilegal. PPATK menyebut bahwa rekening Ivan Sugianto sudah dibidik sejak sebelum kasus intimidasinya menjadi viral di media sosial. Rekening Ivan Sugianto diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Rekening Ivan dan pihak-pihak terkait sudah terdeteksi sebelumnya terkait dengan aktivitas ilegal TPPU. Namun PPATK tidak menjabarkan jumlah rekening yang diblokir maupun nominalnya, tetapi ada belasan dan dapat berkembang seiring berjalannya proses penelusuran. Halo netizen. Bantahan Hotman Paris, bantahan Hollywood. Di medsos viral seorang laki-laki yang katanya pemilik klub bernama Ivan yang menyuruh seorang anak SMA untuk bersujud, meminta maaf dan menggonggong. Ini perlu saya klarifikasi, itu bukan Ivan Hollywood, bukan Ivan partnernya Hotman di Hollywood. Sebab Ivan yang partnernya Hotman di Hollywood kepalanya botak dan jauh lebih ganteng dari Ivan yang itu. Dan Ivan di Hollywood orangnya lembut, senyum, apalagi terhadap wanita cantik sangat gampang senyum, ya. Jadi Ivan di Hollywood orangnya botak, bukan Ivan yang di medsos yang menyuruh anak SMA minta maaf dan menggonggong, ya. Oke? Jadi jangan main tuduh. Walaupun apakah dia pemilik klub saya nggak tahu. Yang jelas Ivan partner saya memang salah satu dan bahkan pendiri dari Hollywood, tapi kepalanya botak. Yang itu kan tidak botak. Salah satu isu yang berkembang adalah Ivan Sugianto merupakan pengusaha klub malam Valhalla Spekta Klub Surabaya. Namun, baru-baru ini muncul sosok bernama Ivan Kuncoro yang mengaku sebagai pemilik Valhalla Spekta Klub sebenarnya dan menegaskan bahwa Ivan Sugianto bukan bagian dari mereka.
Tanya, jangan pernah menganggap kamu lebih tinggi daripada orang lain, supaya kamu tidak merendahkan atau mengintimidasi orang lainnya. Pokoknya di pemerintahan Pak Prabowo ini udah gak usah aneh-aneh, kerja aja, semangat aja, cari duit, kerja, gak usah banyak gaya, gak usah banyak drama. Kalau banyak duit bantu orang, buka lapangan kerja, bantu orang yang gak mampu. Di pemerintahan Pak Prabowo ini, kamu, ya, presiden kita jelas akan membawa Indonesia emas. Jadi apa? Ya harus kita kerja keras aja, kerjasama, kerja keras membangun Indonesia disegani dunia. Gak usah drama-drama kayak begitu itu, ya. Udah jelas hukumannya ada, oke? Hidup Pak Prabowo Subianto. Terima kasih Pak, di pemerintahan Bapak ini kami merasa aman, kami merasa nyaman, kami merasa damai. Sehat selalu buat Bapak Prabowo Subianto dan seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi atas tindakan tegas Polri hari ini terhadap pelaku perundungan siswa SMA Gloria di Aksi pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto, yang memperkusi salah satu SMK Gloria 2 untuk bersujud dan menggonggong, memantik sorotan publik, tidak terkecuali anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Sahroni menjadi salah satu legislator yang paling getol bersuara terkait kasus Ivan Sugianto. Beberapa kali lewat akun media sosialnya, ia menyuarakan terkait kelakuan negatif Ivan Sugianto. Terkini, Ahmad Sahroni membagikan 3 foto Instagramnya. Dalam foto itu, Sahroni bertemu langsung dengan Ivan Sugianto di Mapolrestabes Surabaya. Dalam keterangannya, Sahroni mengucapkan terima kasih kepada Kapolrestabes Surabaya yang telah menerima kunjungannya sekaligus melihat Ivan Sugianto. Sahroni berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak bahwa jangan merasa hebat dan jemawa melakukan hal seenaknya. Namun, berbeda dengan netizen bernama Farid, ia mengatakan jika ada pesanan terselubung dari Ahmad Sahroni perihal kasus Ivan yang berpotensi kasus keterlibatan Ivan di 303 yang melibatkan oknum Polda Jatim menguap hilang. Saya pastikan buka-buka lama lapor merah di Jatim termasuk Kanjuruhan, F1 Konsorsium. Dalam postingan tersebut, ia menyertakan capturean berita Ahmad Sahroni terpilih menjadi Ketua Umum HDCI 2023-2020 di Jatim. Kenapa harus nemuin si pudal di sana? Dan dengan sengaja up di medsosnya, kalau pikir bisa mengalihkan jaringan 303 yang lagi gue kejar. Papa Sah punya kuasa punya duit, emang siap bendung serangan maya nantinya. Jika siap, mari kita main catur di papan bacarat. Ia juga menyertakan foto Ivan bersama kedua temannya. Bahwa itu adalah foto lama yang mana itu diambil awal-awal ketika Teguh ditugaskan di Polrestabes Surabaya. Untuk saya berusaha mengejar memang kapasitasnya apa atau ada hubungan korelasi apa antara si Ivan ini dengan pihak-pihak kepolisian, namun belum terjawab sampai malam ini. Kemudian banyak memang di Twitter, yaitu ada salah satu akun ya menceritakan bahwasanya si Ivan ini adalah Markus alias maklar kasus. Dia banyak disukai oleh banyak polisi karena bisa menjembatani para pengguna judi online ini ketika ditangkap tidak sampai masuk penjara ketika menyerahkan uang kepada si Ivan ini. Kasus hukum yang kini menjerat Ivan Sugianto, pengusaha asal Surabaya, nampaknya semakin melebar. Muncul kabar di media sosial jika Ivan Sugianto merupakan sosok yang dekat dengan aparat penegak hukum. Hal itu diperkuat dengan sebelah bukti foto saat Ivan berada di kantor polisi sebelum terlibat kasus kekerasan kepada siswa SMA di Surabaya. Bahkan, yang menunjukkan saat Ivan bersama 3 temannya tersenyum di dekat Wakil Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Teguh Setiawan. Tidak hanya itu, pada foto lainnya memperlihatkan Ivan Sugianto sendiri di meja yang dindingnya ada tulisan face control dan beberapa pajangan botol minuman jenis Klause Azul. Kabar itu terus saya kejar apakah benar seperti itu yang dirumorkan. Saya tadi sempat menanyakan kepada Kabid Humas Polda Jatim yaitu Dirmanto melalui via telepon. Pertanyaan tersebut tidak dijawab, kemudian ketika saya menelepon pun langsung ditolak. Nah kemudian ketika konferensi pers pada sore tadi, ketika wartawan meminta keterangan soal kedekatan Ivan dengan polisi, Dirmanto langsung menegaskan bahwasanya polisi
fokus menyelesaikan kasus ini. Diharapkan para awak media tidak melenceng atau tidak merambah kemana-mana, hanya fokus pada penanganan kasus ini. Kompol Teguh tak menampik jika foto yang kini beredar merupakan dirinya. Namun ia menegaskan jika foto tersebut merupakan dokumentasi lama sebelum Ivan terlibat kasus. Di sisi lain, sikap Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto cukup menuai sorotan publik saat awak media mempertanyakan soal kabar kedekatan Ivan Sugianto dengan aparat kepolisian. Ini banyak pihak yang mengkhawatirkan karena beredar di medsos kedekatan I dengan jajaran kepolisian. Jadi gini Mbak ya, Mbak, Mas, media sekalian, kita fokus dalam penanganan kasus ini ya. Jadi jangan digiring kemana-mana ya, kita fokus terkait dengan penanganan perkara ini ya kan. Sekali lagi kita fokus terkait penanganan ini, sehingga saya minta Afiliasi lainnya, PPATK menyelidiki dugaan pencucian uang dan aliran transaksi mencurigakan lainnya pada rekening-rekening tersebut. penyidik merasa cukup pemeriksaannya dan langsung dilakukan penahanan ya. Kemudian sebelum ditahan tadi juga sudah kita lakukan pemeriksaan kesehatan kepada tersangka dan dokter menyatakan tersangka sehat, sehingga langsung kami bawa, tadi rekan-rekan sudah lihat, langsung dibawa ke ruang tahanan negara Polrestabes Surabaya. Mungkin ada yang ditanyakan terkait kasus ini ya, sekali lagi ya, jangan melebar kemana-mana Pasal dan pasal. ya. Baik.